Namanya Mbak Alexa Dancer ya? Nama tenar ya? Iya, Namanya boleh diperkenalin Mbak? namaku Nah, asli, asli aslinya asli dari lahir ya, Sunaria Widiawati. Sunaria Ya, Widiawati. Widiawati. Terus kenapa kok tenarnya jadi Alexa ya? Gimana, ada historinya yang bisa diceritain nggak? Nama anak saya sebenarnya lucu. Dari awalnya itu aku ngambilnya nama bukan Alexa tapi Aleka. Aleka itu Alek lereng Kawi karena aku kan rumahku ini di area lereng Gunung Kawi. Oh keren. Terus aku bikin nama Aleka. Tapi orang-orang di sana salah menyebut jadi Alexa gitu. Oh, Jadi aku bawa nama kampung aja sebetulnya, tapi dengan sendirinya ya menjadi Alexa itu. jadi Alexa dengan sendirinya. Sendirinya. Itu yang mengawali jadi Alexa. Terus sampai masuk Hong Kong tahun berapa Mbak? Tahun 2004. 2004 sampai sudah di Hong Kong Mbak. Aku kait lulus itu Mbak 2004. Sampai nus keluyuran. 2004. Terus 2004 itu apa ya? Maksudnya belum punya teman gitu. oh, Karena itu ya libur itu masih kayaknya masih apa ya? Masih kebingungan gitu loh. Aduh kalau cuma nongkrong-nongkrong aja tak pikir bukan aku gitu. Maksudnya di rumah pun aku selalu aktif sih Mas sebetulnya. ah, Hongkong tuh. Jadi kayaknya kalau tak pikir kalau nggak punya kegiatan aku ini aduh boring bener gitu. Pertama di sana kan memang ya nggak kerasan aku. 2 tahun pertama itu nggak kerasan. nggak kerasan ya? 2 Terus tahun. cari kesibukan. Tapi masih belum punya teman jadi lariku itu ke perpustakaan. Oh, Cari aku sendiri di perpustakaan gitu. Kos BB. Iya. Oh, Nanti sampai sore gitu mau pulang baru aku keluar. oh, ngapain Mbak di perpustakaan? Ngapain di perpustakaan? Iya. Baca-baca yang perlu dibaca aja gitu. Ya, maksudnya apa aja memang saya suka baca gitu. Oh, Ya pertamanya sih baca-baca masa-masaan itu kan aku belum bisa apa-apa sih Mas kesana juga. waktu 2004 ya. Hmm, Terus mulai mengawali di awalnya ya ah, karirnya atau mulai grow up. lah itu mulainya aku nemu koran yang gratisan yang di koran Indonesia. Betul. Suara terus apa itu boleh disebut ya? Boleh, sebut aja nggak masalah. Karena itu memang itu fakta nggak masalah. Aku mulai nemu apa koran gitu tanpa harus beli. Ternyata di sini tuh ada koran gratis ya gitu. Sedangkan aku seneng banget baca. Jadi seadanya semua koran itu aku ambilin semua terus tak pulang. Nah, Di sela-sela waktu kerja itu aku baca semua. Loh kok ini ada organisasi ini. Yang pertama aku lihat kan itu ada Sanggar Budaya kayak gitu. Terus organisasi apa ya kayak ATKI lah kayak itu dulu kan. betul. Lah aku itu bacanya gimana caranya bergabung dengan mereka kayak gitu. Pertama memang aku pernah bergabung sama ATKI itu. Terus lama-lama kok gimana ya kumpul-kumpul teman-teman tapi kalau cuman ngobrol-ngobrol aja kayaknya Ada yang kurang. jadi apa ya kira-kira yang membuat kadang-kadang kan kita tuh rindu kampung kayak masakan gitu. Betul. Rindu kampung yang apa ya tradisional gitu. Jadi kesenian pun seperti itu. Aduh gimana ya kalau kita bikin jaranan karena di sini nggak ada gitu. Udah lumping waktu itu. Oh, ngawali di kuda lumping ya? Iya. Heeh. Belum ada di sana itu udah lumping. Kalau sekarang kan udah banyak. Heeh. Pertama saya bawa kuda lumping ke Hongkong gitu. Ya masih belum punya kostum, masih pakai kaos-kaos, tapi penontonnya udah heboh kalau dulu mah. Oh, di Victoria. Di Victory. Wow. Wow. Pertamanya tampilnya saya di Taipo.
Oh, oh. Karena dulu di Taipo. Habis itu dipanggil lah sama organisasi yang ada di PSBB, jadi kenal mereka di sana. Mulai nampil kuda lumping. Udah lumpeng. Habis itu mulai ada lomba-lomba kayak karaoke apa. Ya semua teman-teman ini juga berkat teman-teman juga sih, semua pada udahlah kamu itu aja apa masuk aja. Jadi dari teman-teman aku juga pada support. Modalnya masing-masing kan modal PD. Oh, Modalnya modal PD aja, nggak punya keahlian apa-apa. Kalau dari seni sih memang dari kakek, dari bapak juga. oh ada. Kayak Terus habis itu, habis di kuda lumping terus mulai ya nampil, ada acara-acara event. acara event gitu. Kalau dulu kan juga dibantu-bantu sama kalau dulu kan yang namanya apa itu ya, kayak ada event apa itu kan mesti diburu sama penulis-penulis. Oh, Jadi dari situ mulai dikenal gitu loh. mulai dikenal nama Alexa ya. Iya, Alek Lerengkawi, Aleka. Alexa, jadi Alexa itu. Terus sekarang pada saat pertama kali event apa yang sampean ikut? Pertama kali event. Dulu sebutin aja nama apa yang pertama sampean inget event. Pertama kayaknya kalau pertama ikut lomba maksudnya ya Ya, event apa lomba? karaoke. Apa? Karaoke Karaoke ya? Toko Indonesia Jawa apa ya yang di Hau itu loh. Tin Hau. Hah, Toko Indonesia di Tin Hau. zaman dulu namanya Jawa apa ya? Sudah nggak ada sekarang. Ada tempat pengiriman barang juga, penitipan barang. Oh, sekarang masih ada? Nggak ada. Oh, sudah nggak ada ya. Tokonya sudah nggak ada. Oke. Nah, ini clippingan yang di koran-koran itu semua nggak simpen di situ. Keren keren. Istimewa. Boleh. Semua. Boleh. Ini clippingan semua tuh nah, ada banyak di koran-koran. Sampai nambilin ya Alexa ya. Nah, Mantap. ada juga Indonews itu ada. Oh, Apa kabar? apa kabar? Terus pokoknya menghiasi media-media Indonesia yang ada di Hongkong ya, pokoknya Alexa ya. Iya sama dulu. Iyalah, nggak masalah kan memang kita. Wah, ya itu ya. Jadi event pertama di toko Indonesia mau share. Nggak menang. Kenapa? Nggak menang. Tapi di situ saya mulai teman-teman mulai mengenal gitu. Ya, makanya yang itu yang the first ya, yang the firstnya artinya. Terus, nah ini saya nanya lagi ya, memang agak sedikit pribadi. Jadi, itu dandanan samen kan sekarang kan wanita banget kan, feminim banget. Nah, dimulai ya kan, aku beberapa juga lihat dimulai untuk samen jadi istilahnya kalau di Hongkong itu TB ya, istilah tomboy lah. Bilang tomboy itu mulai tampil itu atau sebelumnya sampean sudah mulai dandanan TB atau bagaimana? Boleh diceritain. Waktu di Hongkong ya mulai TB-nya ya. Ya. Kalau tomboy itu sebetulnya harus jangan seperti laki-laki sih mas. Kalau tomboy memang aku memang dari kecil itu tomboy dan nggak pernah pakai rok dari kecil kecuali rok untuk sekolah. Heeh. Didukung lagi ikut karate, aku rumah ikut karate. Oh. Jadinya tapi nggak dandannya nggak laki-laki gitu loh ya. Iya. Terus dalam masuk di Hongkong itu ya asik ya ngeliat orang tomboy memang juga kena budaya juga ini. Oh, jadi duluan ada ya? Mereka juga ada duluan ya, kumpulan kayak gitu atau? Aku itu dulu suka sama stylenya orang Jepang. Oh. Nah, jadi ya mereka memang sudah ada tapi dandannya nggak se ekstrem aku. Dulu ya udah ada memang sebelum aku di sana juga udah ada mas yang seperti itu. Oh, tapi tidak karena pengaruh psikologi atau hal yang di dalam pikiran, tetapi sampean memang lahir terbawa sifat laki-laki, maksudnya kayak gitu kan. Jadi perempuan yang
memang dari didikannya dari kecil semuanya pinginnya kayak pokoknya aku nggak mau kayak feminim banget gitu ya kan? Apalagi ribet-ribet dengan make up itu. Oh, paling anti ya? Maksudnya nggak suka gitu loh, kayaknya ribet banget ya. Jadi aku itu suka Ya biasa aja gitu maksudnya. biasa aja. Tapi dandanan TB-nya sampean istimewa waktu itu kan rambut, baju dan semuanya coba. Itu Iya, waktu aku di Hongkong itu memang banyak penampilan aja yang dipikirin. Karena satu ya mas, waktu itu kan waktu ya sudah, maksudnya bukan kata terkenal ya, maksudnya sudah dikenal gitu. Kan udah kenal Alexa gitu. Dan sering menang di setiap event. Lah pas mencoba untuk dunia lain, maksudnya nggak hanya nari, nggak hanya nyanyi gitu, mencoba di fashion show, ternyata fashion show yang menang terus di bagian tomboy. Otomatis kan, wah pikiran saya tuh gini, aku harus mempertahankan apa penampilan. Satu pernah menang Putra Jari, yang kedua tomboy Valentine. Padahal untuk menembus itu kan susah. ya. Kita butuh, ya maksudnya harus sinau lah kata kasarnya. Ya kan, harus sinau, betul. harus punya talent. Enggak hanya sekedar catwalk di atas panggung. Kita harus bisa menjawab pertanyaan apa-apa gitu loh. Jadi memang ada event ya? Ada event Iya. festival tomboy ya? Iya. Oh. Terus di Filipina juga ada. Oh. Jadi ya di situ. Tapi bukan kalau mengarah ke arah yang lain, maksudnya oh kamu tomboy yang lain-lain. Dan sebetulnya ya kalau aku memang terbawa arus, mas, terbawa arusnya itu ya di situ tadi harus mempertahankan Iya. tomboy karena predikat yang aku dapat itu loh. Oh, jadi sebenarnya bukan psikis ya, bukan. Kita bicaranya bukan karena psikologi, karena sampean patah hati atau mungkin dikecewakan atau permasalahan itu, tapi karena memang sampean sudah dikenal, kemudian festival tomboy pun juga menganggap bahwa itu sudah jadi juara, jadi harus mempertahankan itu sehingga berdandannya ya kan, berdandannya. Jadi sehingga berpenampilannya terus seperti itu dan seperti itu gitu loh. Karena sekarang sudah, aku juga nggak tahu masih ada event apa enggak. Berarti bukan karena faktor psikologi ya, karena faktor wis dikenal dengan seperti itu ya. Oh, tapi ada juga, tapi di foto-foto ada ya beberapa sing sampean foto dengan wanita, dengan perempuan. Hal-hal kayak gitu gimana? Ya banyak, karena teman-teman maksudnya atau anak buah kan semua feminim. Hanya yang feminim. Alexa kan banyak mas, dulu hampir 50 loh. 50 orang ya. 50 kadang lebih. Dan itu event, setiap ada apa itu dari 50 ya. Kayak kita bicaranya geng ya, kita geng gitu ya. Ya. Geng-geng zaman Kalau dulu. dulu memang saya aktif, kalau zaman dulu yang namanya grup, nggak, maksudnya grup itu walaupun kita grup lain gitu kan, tapi tetap rukun. Ada satu acara untuk silaturahmi antar grup. Oh, Jadi, dulu. antar BM itu masih tetap terjalin gitu. Sedangkan kalau sekarang kan anak-anak itu ya cuma memantau aja sih, buang-buang gitu kan. Nggak apa-apa, ngomong aja Mbak, santai aja. Kita ngomongin ya. Kadang-kadang itu di Facebook itu aku kan masih ngupload foto-foto lama gitu. Karena saya itu nggak move on ya sama yang maksudnya. Oh, sampean dibilangnya seperti itu. Kok nggak move on? Nggak juga, ini cuma klarifikasi aja. Maksudnya kadang saya ngupload fashion show itu kan ibaratnya hiburan ya. Tapi kalau sudah di rumah kan ya maaf nggak ada gunanya sebetulnya. Ya nggak? Ya saya baca loh. Tapi
Kalau fashion, kalau nanti udah pensiun dari kita kerja di Hongkong, saya mau jadi model sih. Usia kita udah berapa? Iya kan? Maksudnya ya yang fine-fine aja lah, maksudnya jangan sampai melewati batas dari gaji kita untuk pengeluaran hanya untuk effort gitu loh yang Pak maksud. Kalau zaman kita dulu kan yang dimajukan kan kreativitas. Maksudnya bagaimana sih barang jelek menjadi bagus tanpa mengeluarkan banyak biaya. Untuk riasan juga, untuk riasan kadang kita ngerias sendiri aja gitu, nggak harus yang wah-wah. Nah kalau sekali fashion show ibaratnya sampai 3.000, gajinya berapa sih Mas? Ya. Nah kayak gitu juga perlu loh. Untuk teman-teman itu diperingatkan, tapi kadang kan ada yang bisa menerima saran kita, kadang juga apa sih urusan dulu kan orang macam-macam ya kan. Pada intinya silahkan untuk kebebasan, tapi seperti sekarang sampean sudah mengalami di Indonesia, hal-hal seperti itu hanya menjadi sebuah kenangan, maksudnya seperti itu, hanya sebuah memorable, tapi tidak ada dampak atau efeknya untuk ke depan kita bagaimana mau dilanjutin atau seperti apa, itu tidak ada dampaknya seperti itu ke arah sana. Jadi kalau toh pun belanja atau pingin action ya, pingin mengembangkan diri itu boleh, asalkan ada pembatasan, dikira-kira dan dihitung apakah worth it yang saya lakukan seperti ini, kan kayak gitu ya harapannya. Ya, seperti itu, dan memang harus ingat tujuan awal gitu. Kita tujuan awal ke Hongkong itu ngapain itu poin pertama loh. Nah itu menjadi frame ya, menjadi frame. Jadi urusan pertama yang harus kita perhatikan. Berkreasi boleh, menunjukkan ekspresi juga bisa, tapi sekali lagi tujuan utamanya jangan sampai hilang. Ya betul. Oh ya gitu, itu pesan yang istimewa ya. Jadi pada prinsipnya tidak ada faktor psikologi ya, hanya faktor dimana karena lingkungan bahwa sampean sudah dikenal sebagai juara, terus dikenal sebagai penampilan TB terkeren, jadi itu yang mereka mengenal aku tuh udah tomboy itu, dan feminimnya nggak tahu. Dan itu mengenal, makanya waktu sekitar tahun berapa ya, 11 lah, itu mulai nyangin rambut itu juga butuh pengorbanan loh Mas. aku mau balik lagi ke feminin 2015. 2015 itu rambutku udah nggak tak kotak-kotakin. Udah mau jadi masih warna, tapi udah mulai panjang. panjang sedikit gitu. Itu dampaknya juga wah, merasa aku tersisih gitu loh. Jadi ketika sampean balik lagi menjadi sebenarnya diri sampean, seorang wanita yang benerannya kembali lagi ke dasar alamiahnya, itu mulai dipinggirin, mulai nggak dipertemanin lagi dengan golongan. 2015 ya? 2015 ya di situ terus ya, maksudnya ya banyak teman juga, maksudnya mungkin dari separuh dari mereka mengenal aku sebagai tokoh, aku nggak menyalahkan teman-teman yang menjauhin aku. Tapi yang masih ikut aku juga banyak, ya banyak yang mendukung. Aku bilang sampai kapan mau seperti ini? Itu pertanyaan dalam diri ya. Iya. Sampai kapan aku harus mempertahankan sesuatu yang mungkin kedepannya nanti tidak lebih punya nilai ya. Itu dari pemikiran sampean sendiri kan ya, kita kan bukan orang lain, karena sekali lagi ini kan memang sampean pribadi. Akhirnya sampean berusaha mencoba untuk kembali sebagai nggak perlu yang terlalu di sana ya. Berkreasi kan masih tetap kan, kadang masih ikut lomba kan. Iya, maksudnya waktu itu anak Alexa yang tomboy juga masih ada yang ikut juga. Lama-lama katut gitu. Katut aku maksudnya
Katut perempuan apa katut jadi laki-laki? Hah? Katut perempuan apa katut jadi laki-laki?